warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik yang berbahagia, jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Berupa nikmat Islam, nikmat iman, dan seterusnya nikmat-nikmat yang lainnya. Tentunya banyak sekali yang harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga salawat dan salam yang senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada beliau, para sahabat dan saudara umatnya yang mengikuti ajaran hingga akhir zaman. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pergumulan kita di sini mendapatkan ridwan dari Allah Subhanahu wa taala dan membuahkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari guna menjadi bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jemaah muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir ini atau mungkin sudah pernah terjadi di masa-masa yang lalu di negeri kita, yang mana negeri kita merupakan mayoritas Islam terbesar. Tetapi sesuatu yang miris, kok bisa permasalahan yang menjadi sangat mendasar di dalam agama kita ternyata seakan tidak dipahami dengan baik. Dan ada mungkin oknum atau apa yang sikapnya itu sangat kontradiktif dengan ajaran Islam, bahkan itu sesuatu yang sangat pokok, sangat dasar, yaitu berkaitan dengan keyakinan atau akidah seperti itu. Dan sumbernya kadang-kadang karena sudah terjadi keracunan pada diri orang tersebut, bisa jadi menganggap semua agama itu sama. Ini salah. Kemudian tidak adanya sikap yang tegas. Bagaimana mengamalkan ayat Allah lakum dinukum waliyadin. Ya, seperti itu. Kan ini jelas. Adapun memuliakan orang, menyambut tamu dan seterusnya, pasti ini adalah ajaran Islam. Tetapi tatkala apa? Sesuatu sampai mengorbankan atau bersinggungan dengan keyakinan kita, hendaknya kita memiliki batasan-batasan seperti ini. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah, ayat yang terakhir. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tidak akan kau jumpai suatu kaum yang mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan ini bagian dari akidahnya, bagian dari keyakinan, beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak akan dijumpai kaum yang seperti itu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka itu yu'minuna man Allah wa rasulahu. Mereka itu memberikan loyalitas, memberikan kecintaan kepada siapa? Kepada orang-orang yang menentang Allah dan menentang Rasulullah SAW.
Bahkan disebutkan di sini walau kanu aba'ahum atau abna'ahum atau ikhwanahum atau ashiratahum, meskipun orang-orang tersebut yang menentang Allah dan Rasulnya itu adalah bapak-bapak mereka sendiri, anak mereka sendiri, kemudian saudara mereka sendiri dan keluarga mereka sendiri, meskipun seperti itu. Tetapi disebutkan di dalam ayat yang lain secara jelas Allah sedang mengajarkan bagaimana kaum muslimin itu harusnya membedakan mana bermuamalah, mana memberikan loyalitas sampai mengorbankan akidah. Disebutkan di dalam surat Luqman ayat 15, Allah berfirman perihal perintah untuk berbakti kepada orang tua. Dan bisa jadi terjadi orang tuanya itu beda keyakinan sama anaknya. Disebutkan di dalam surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu itu mengajakmu dengan sungguh-sungguh, jahada kan berarti memaksamu untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang engkau tidak memiliki ilmu sedikit pun tentang hal itu, fala tuti'huma, maka jangan taati. Tidak cukup sampai situ. Ini sikap yang tegas. Tetapi perhatikan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah mereka berdua di dunia itu dengan cara yang baik. Jadi Allah sedang mengajari bagaimana kita bermuamalah dan bagaimana berloyalitas, memberikan kecintaan. Faedah dari surat Al-Mujadiyah tadi, kecintaan kepada yang demikian diberikan kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, maka ini kecintaannya muharram, yang diharamkan. Tiba itu cinta terlarang. Adapun kecintaan secara fitrah, mencintai saudaranya, mencintai orang tuanya, mencintai anaknya, saudaranya, keluarganya, ini sesuatu yang fitrah dan itu boleh. Kemudian jemaah kaum muslimin yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan mengulas sedikit berkaitan dengan kedudukan akidah yang sahih dan apa saja sih penyebab akidah yang sahih itu bisa menyimpang, bisa terjadi pergeseran menyimpang. Kemudian terakhir pembahasannya apa itu solusinya, lalu bagaimana solusinya. Kemudian itu cuma kaum muslimin yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang sahih merupakan suatu pondasi yang agama ini akan tegak di atas. Jadi ibaratnya bangunan itu pondasinya itu adalah dalam agama itu adalah akidah. Makanya rukun Islam pondasinya yang paling pertama adalah dua kalimat syahadat. Kalau rukun Islam berkaitan dengan sesuatu yang kelihatan, di dalam itu ada pondasi yang tidak kelihatan, tetapi pengaruhnya itu apa? Yaitu rukun iman. Jadi pembahasan akidah yang lebih adalah pembahasan rukun iman. Namanya pondasi kelihatan apa tidak? Umumnya kelihatan tidak. Pondasi itu sesuatu yang lain itu dibangun di atas. Tidak kelihatan. Tetapi bangunan tanpa pondasi yang tidak kelihatan itu tidak akan kuat. Tidak akan kuat. Nah ini demikian juga pohon yang menjadi penopang apa? Akarnya, dan akar umumnya tidak dilihat. Umumnya karena maksudnya. Tetapi tanpa itu atau rusak atau keropos yang di atasnya juga akan berpengaruh. Jadi menjadi pondasi yang agama itu tetap di atasnya. Demikian juga amal soleh akan menjadi sah dengannya. Amal soleh kita akan sah. Jadi sah atau tidaknya ditentukan oleh apa? Akidah tersebut, akidah yang sahih. Gitu. Hal ini diantaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Kahfi. Di akhir surat Al-Kahfi ayat 110. Surat Al-Kahfi
tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad." Maka siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, lagi-lagi berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka falyamal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia beramal saleh. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad, dan jangan menyekutukan Allah dalam ibadah. Jangan mengotori peribadahan itu dengan kesyirikan, menyekutukan Allah. Yang menyembah Allah juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa itu? Ayat yang mulia ini, demikian juga ayat-ayat yang lainnya menjelaskan bahwasanya amalan tidak akan diterima kecuali apabila bersih dari kesyirikan. Yang maknanya adalah harus memiliki fondasi yang kuat. Itu apa? Akidahnya. Bisa ditanggapi, bisa ditanggapi sampai sini alur. Dari sini perhatian para rasul itu yang pertama kali adalah memperbaiki akidah. Maka Allah mengutus para rasul dan perhatian pertama mereka adalah memperbaiki masalah akidah. Maka sudah kita menyelesaikan tafsir atau surat juz 30 yang kebanyakan itu makiyah, fase makiyah, yang kebanyakan berkaitan dengan apa? Fondasi akidah. Dan bukan maknanya yang ketika di Madinah tidak juga, sampai akhir wafatnya itu masih perhatian terkait dengan akidah. Di antara ucapan Rasulullah yang diabadikan sampai sekarang kita bisa membacanya, itu apa? Kata Rasulullah SAW ini di akhir kehidupan ini. Laknatullah alal yahudi wan nasara. Sungguh semoga laknat Allah kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Mengapa mereka dilaknat? Dijauhkan dari rahmat Allah. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Permasalahan akidah dan akidah. Ingatkan, jangan sampai umat Islam melakukannya demikian. Ini perhatian Rasulullah SAW khususnya kepada umat yang berkaitan dengan dari awal, tengah, dan akhir perhatian para nabi Rasul. Akidah menjadi prioritas yang paling besar. Jadi perkara yang pertama kali mereka seru kepada kaumnya adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata, dan meninggalkan peribadahan selainnya. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl, di antaranya. Salah satunya ayatnya di dalam surat An-Nahl, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Surat An-Nahl ayat 36. Surat An-Nahl ayat 36. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat. Apa yang diutus? Rasul, dan seorang rasul. Jadi setiap umat itu sudah diutus seorang rasul. Ada nabi, ada rasul. Ada nabi, ada rasul. Apa perbedaan nabi dan rasul? Nanti bisa lebih memahami ayat ini. Yang disebutkan sih bukan nabi, tapi rasul. Apa perbedaan nabi dan rasul? Persamaannya itu sama-sama laki-laki. Ya, nggak ada nabi perempuan kan? Rajulun. Kemudian uhiya bihi, diberi wahyu sama-sama. Nabi dan rasul sama-sama. Kalau nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat, tetapi kalau rasul diperintahkan. Dan umumnya kalau rasul itu terjadi pertentangan dengan kaum, karena diutus kepada kaum yang masih kafir. Adapun nabi kepada
yang sudah beriman. Jadi tidak terjadi pertentangan seperti itu ya. Ini dan jumlah nabi tentunya sangat banyak. Saya tahu jumlah nabi. Kalau tidak salah itu 124.000 kalau tidak salah. Jadi 100.000. Ada Rasul itu sekitar 300. Betul, sekitar 300. Ini ada yang kita ketahui ya, ada yang kita ketahui ya. Jadi Rasul itu lebih sedikit. Setiap Rasul pasti nabi, tetapi tidak setiap nabi adalah Rasul. Kembali ke ayat ini yang disebutkan Rasul dan tidaklah Allah mengutus. Sungguh Allah mengutus pada setiap umat seorang Rasul. Utusan. Yang semuanya anibudullah, sembahlah Allah semata. Wajtani tauhid dan tinggalkanlah tauhid, maknanya ya kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa prioritas dakwahnya para nabi dan rasul adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan melarang umat manusia dari kesyirikan atau kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini jemaah kaum muslimin ya, semoga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan akidah seseorang bisa menjalankan agamanya. Akidah adalah amalan hati, yaitu keimanan dan kepercayaan hati terhadap sesuatu yang cakupannya adalah 6 rukun iman. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada rukun iman dong. Kan kalau tekad rukun iman pada 1. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kita. Ya. Kemudian iman kepada Rasul. Dan yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada takdir yang baik, yang kurang lebih itu cakupannya. Dan akidah yang lurus ini berdasarkan apa? Tentunya akidah yang benar itu sumbernya juga adalah sumber yang benar. Apa sumbernya kira-kira? Apakah akal manusia atau pendapat manusia atau perasaan? Apa sumbernya? Atau logika? Sumbernya ada 2. Apa? Pertama, Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sumbernya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan akidah yang benar itu bagaimana? Ya kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran itu isinya secara umum ada di 3. Sepertiganya apa? Itu tentang keyakinan, tentang akidah. Yang kedua tentang kisah-kisah, berita-berita. Kemudian yang ketiga, yang kedua tentang kisah-kisah. Kemudian yang ketiga apa? Tentang hukum-hukum. Jadi sepertiga Al-Quran itu isinya tentang akidah, tentang keyakinan. Jadi berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian supaya pemahamannya itu benar, maka kita mencari pemahaman yang paling benar. Itu apa? Berdasarkan pemahamannya orang-orang yang sudah diakui oleh Allah sendiri, yaitu mereka adalah orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memahami akidah berdasarkan Al-Quran yang berdasarkan penafsiran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berdasarkan apa? Orang-orang yang hidup di zaman itu, orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di masa ayat-ayat atau wahyu itu masih turun, yaitu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau itu jemaah muslimin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang penyimpangan atau pergeseran dalam permasalahan akidah itu sebabnya itu apa saja. Penyebabnya itu apa saja. Kita mengetahui penyebabnya supaya kita tidak terjatuh dalam kedalam. Jadi penyimpangan dari akidah yang lurus merupakan kebinasaan, merupakan sebab kebinasaan dan kesia-siaan. Mengapa? Dikarenakan akidah yang sahih ini menjadi faktor pendorong yang kuat kepada amal yang bermanfaat. Jadi seseorang bisa amal soleh, amal yang bermanfaat tatkala didasari akidah yang benar. Kita buktikan ketika terjadi penyimpangan dalam masalah akidah, maka amalannya juga rusak. Contohnya apa? Contohnya adalah orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah. Kita sudah saksikan sendiri di zaman ini saja, kita saksikan bagaimana mereka bekerja. Mereka sangat mendolimi kaum muslimin. Tidak sedikit kaum muslimin yang sudah menjadi korban dipakai. Bahkan kalau suatu tempat mereka berkembang menjadi mayoritas, maka kaum muslimin selain mereka akan dibunuh. Terjadi di mana? Yang Bashar, Asad Bashar, Suriah. Pertanyaan kamu seperti itu, apakah dia itu Islam? Karena yang dibunuh juga berislam ya. Kenapa? Jadi keyakinannya besar. Bahkan kata ulama Syiah ini terkumpul berbagai macam penyimpangan kumpul jadi satu. Bahkan yang akidahnya Syiahnya Musa, akidahnya di Suriah itu adalah akidah Nusairiyah. Nusairiyah itu berasal dari kata Nasr. Jadi menggabungkan antara keyakinan yang ada. Itu kecenderungannya mirip keyakinan itu kan kayaknya Pak, amalannya rusak, ya kan? Seperti itu. Ini salah satu contoh. Kemudian contoh-contoh yang lain, misalnya ada orang yang memiliki keyakinan orang yang melakukan dosa besar otomatis keluar dari agama Islam. Ini benar ya? Benar ya? Benar. Tadi ini pemahamannya tadi. Ada orang melakukan dosa besar langsung dihukumi murtad. Ini salah. Ini berarti ini penyimpangan dalam akidah. Seperti itu. Kemudian mereka ini hukum di dunia. Hukum di dunia orang yang melakukan dosa besar dihukumi bukan Islam lagi. Imannya sudah hilang. Terus nanti di akhirat dihukumi apa? Kekal selama. Dampaknya apa sekali itu? Ini kan keyakinan yang besar. Akhirnya mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Kan rusak lagi amalnya. Dari ininya rusak, akhirnya amalnya juga rusak. Seperti itu. Karena sudah dianggap keluar dari kebiasaan ya, darah halal. Ini pemahamannya keliru. Itu contoh saja. Tentunya banyak sekali ya contoh-contoh yang ada kalau kita mengkaji dalam permasalahan kita itu akan kita jumpai. Jadi ini merupakan faktor kebinasaan sia-sia. Sia-sia hidupnya ternyata apa? Berada di atas akidah yang tidak benar. Tidak berdasarkan Al-Quran, tidak berdasarkan Sunnah, atau berdasarkan Al-Quran tetapi pemahamannya sendiri seperti itu. Pemahamannya sendiri. Kadang-kadang mereka juga punya dalil itu, tapi pemahamannya ya rusak. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan ada orang yang berdalil dengan Al-Quran, tetapi ada maksud tersebut di situ. Maka beliau mengatakan kalimatul haq urida bihi batil. Ini memang ucapannya benar Al-Quran, tetapi maksud di situ adalah kebatilan. Karena apa pemahamannya ya? Seperti itu. Makanya tadi kembali pada pemahaman orang-orang
yang lurus, yaitu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang menempuh jalan mereka. Kembali ke sini ya. Dikarenakan akidah lurus ini menjadi faktor pendorong yang kuat kepada amal yang bermanfaat. Contoh kalau memiliki keyakinan terhadap Allah lurus, pasti dia akan mengagungkan Allah. Dan seterusnya. Sekarang kita berbicara tentang individu. Nanti bagaimana dampak terhadap individu, dampak terhadap masyarakat. Suatu individu yang tidak memiliki akidah yang sahih, dia menjadi pribadi yang diliputi kebingungan dan keraguan-raguan. Dan inilah propaganda musuh Islam itu, bagaimana kaum muslim itu ragu dengan agamanya sendiri. Seperti itu. Yang terkadang menumpuk pada dirinya sehingga terhalang darinya cara pandang yang benar terhadap kebahagiaan hidup, hingga tidak bisa mendapatkan kebahagiaan hidup yang sebenarnya. Sampai-sampai dia mengalami kehidupan yang sempit, kemudian dia berusaha melepaskan diri dari keadaan ini, tapi tidak sampai caranya bagaimana. Dan tidak jarang mereka ada yang mencari solusi, tapi akan dengan cara mengakhiri hidupnya. Masya Allah. Ini disebutkan oleh saya ini masih makan itu bukan dari saya. Ini di buku Akidah atau Tauhid. Saya Soleh Al-Fauzan beliau mufti bacaan negeri Solo. Jadi sampai seperti itu, sampai bisa mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Sebagaimana ini adalah sebuah realita yang ada dari banyak individu yang kehilangan petunjuk akidah yang benar. Ini yang individu. Kemudian masyarakat. Masyarakat yang tidak dipengaruhi oleh akidah yang benar, laksana masyarakat yang hidup seperti binatang, yang kehilangan konsep hidup yang bahagia itu bagaimana? Konsep kebahagiaan itu kehilangan konsep itu. Karena dasar kehidupan adalah dengan akidah. Jadi masyarakat yang seperti itu memiliki kehidupan yang meskipun masyarakat yang seperti itu adalah masyarakat yang memiliki kehidupan yang secara dohir itu ya menyenangkan, secara infrastrukturnya maju, secara bangunan fisiknya maju, berbagai macam sarana prasarana maju, teknologi dan seterusnya, seperti itu. Tetapi karena konsep hidupnya mereka tidak memiliki, justru kadang itu menghantarkan mereka kepada kebinasaan. Dan ini sebagaimana disaksikan di masyarakat negeri kafir. Bahwa itu jangan menyangka terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang-orang kafir itu berada di atas umat Islam. Dan sekarang mereka itu tidak bisa terkalahkan. Tetapi mereka menganggap tidak terkalahkan, tidak hancur. Justru Allah mendatangkan kehancuran dari apa yang tidak disangka. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah sampai diabadikan di dalam ayat, yaitu surat Al-Hasyr ayat yang kedua. Orang Yahudi Bani Nadir itu menganggap diri mereka kuat, tidak akan dimaafkan. Orang Islam tidak ada yang maafkan. Tetapi Allah tanamkan, tumbuhkan dalam di hati mereka rasa takut, gentar, kepanikan. Ini sifat orang Yahudi dan sampai sekarang panik. Seperti yang di Israel itu sebenarnya mereka panik karena dikecam dari berbagai negara, mereka panik, tapi justru malah mereka tambah tunggal kepada Muslim. Nah ini Yahudi Bani Nadir juga panik. Terus mereka menghancurkan benteng-benteng mereka sendiri dari dalam. Yang tadi mengira benteng itu menghalangi mereka dari azab Allah, dari serangan umat Islam. Malah mereka sendiri karena panik merusak sendiri. Kemudian dari luar dirobohkan sebagai umat Islam.
kemudian setelah itu mereka diusir. Jadi ini disebutkan di dalam surat. Jadi kita ulangi di sini ya. Jadi masalahnya demikian itu tidak kuasa begitu. Sekalipun masyarakat tersebut memiliki ideologi yang sejatinya menghantarkan mereka kepada kehancuran atau memiliki infrastruktur yang masya Allah memukau dan seterusnya. Tapi ternyata itu menghantarkan kepada kehancuran. Sebagaimana ini realita yang ada. Karena kemajuan materi atau infrastruktur atau bangunan fisik atau hal-hal kemajuan yang lainnya ini sangat membutuhkan dasar yang kuat. Apa? Yaitu tauhid atau apa? Yaitu akidah. Dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala supaya mereka mendapatkan manfaat pada keistimewaan mereka itu lebih berlebihan yang diberikan Allah kepada mereka. Dan manfaat-manfaat yang lain. Dan itu tidak mungkin kecuali dengan akidah yang seperti itu. Jadi harus berbanding lurus antara kemajuan suatu negara dengan apa? Ibadah kalau di tembok-tembok sekolah SD itu apa ya? Ada impact, ada impact mungkin. Iya, impact ya. Jadi harus ini kemajuan impact juga harus didasari impact iman dan takwa. Itu kan maksudnya ya. Kita lihat dari sekolah-sekolah misalnya masih dari sekarang masih ya. Kalau dari dulu begitu sekarang saya jarang masuk lagi saya mungkin masih ada ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Saba ayat 10. Surat Saba ayat 10 hingga ayat 13. Ini panjang ya, mungkin kita cari ayat yang lain. Yaitu surat Al-Mu'minun ayat 51. Ini pendek. Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shalihah." Wahai para rasul, makanlah dari yang baik, yang halal dan beramal saleh. Tetapi lebih jelas itu yang tadi yang saya paparkan itu surat Saba ayat 10 sampai 13. Untuk menyingkat waktu kita bisa dilihat sendiri, bisa direnungi surat Saba ayat 10 hingga ayat 13. Maka kekuatan akidah wajib tidak boleh terpisahkan dari kekuatan materi atau kemajuan-kemajuan yang sifatnya fisik seperti itu. Jika terpisah dengan sebab penyimpangan akidah yang batin, maka kekuatan materi ini hanya menjadi penghantar kepada kehancuran dan kemunduran. Sebagaimana realita yang ada pada hari ini di negeri kafir yang mereka memiliki materi namun tidak memiliki akidah. Kemudian jemaah muslimin yang sudah Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja penyebab terjadinya penyimpangan dalam masalah akidah yang sahih ini? Di antaranya, yang pertama, ketidaktahuan terhadap akidah yang benar. Atau minimnya ilmu, minimnya pemahaman tentang akidah yang benar, hingga tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Hal ini disebabkan Pak berpaling dari mempelajari, tidak mau mempelajari. Demikian juga tidak mau mengajarkannya, atau minimnya perhatian terhadap masalah akidah, sehingga tumbuh generasi yang tidak mengenal akidah. Akan tumbuh generasi yang tidak tahu sama sekali tentang Allah, tentang Rasul, bagaimana, tidak tahu. Ini kaitannya dengan pendidikan. Tidak pula mengetahui apa saja yang menyelisih dan kebalikannya, sehingga meyakini bahwa kebenaran, suatu kebenaran atau suatu kebatilan. Yang benar dianggap salah, nanti yang salah dianggap benar. Karena tidak memiliki pemahaman yang benar. Hal ini disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Innama tanqudu qur'an Islam urwatan idza nasha'a fil Islami man la ya'riful jahiliyah." Akan terurai ikatan-ikatan Islam sedikit demi sedikit. Kapan itu? Bila mana tumbuh di umat Islam generasi yang tidak mengetahui permasalahan atau perkara jahiliyah. Jadi tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini disebutkan oleh sahabat Umar bin Khattab, itu khalifah yang kedua, Amirul Mukminin radhiyallahu
Ini yang pertama, penyebab yang pertama. Apa tadi? Minimnya pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah fanatik terhadap apa yang sudah berjalan dari yang diyakini oleh nenek moyang dan berpegang teguh dengannya, meskipun itu adalah suatu kebatilan. Jadi tidak disalib benar atau tidak. Benar. Coba pas yang kecil kalau giginya copot di level kemana? Di level kemana? Kalau bawa ke atas, itu dari itu kan fanatik gitu. Kalau disalib ini benar apa salah? Ini contoh saja. Tidak dikaji ini benar apa salah? Kalau benar harusnya disebutkan di dalam Al-Quran, demikian juga dalam sunnah ada petunjuk seperti itu. Kalau tidak ya, itu salah. Itu contoh kecil saja. Jadi fanatik dan meninggalkan yang menyelisihinya meskipun itu benar. Ada sesuatu yang benar diselisih karena tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan utama. Kemudian yang ketiga, ikut-ikutan, membeyong, ikut-ikutan dengan mengambil perkataan manusia dalam hal akidah tanpa mau tahu dalilnya dan kesohihannya. Dalilnya mana? Sudah. Kemudian ada dalilnya kesohihan tidak, harus dicari tahu. Jadi selain fanatik juga ikut-ikutan. Kemudian yang berikutnya, kita sampaikan salah ini. Yang berikutnya, hulu atau berlebihan terhadap para wali dan orang soleh, yaitu dengan mengangkat mereka pada derajat yang tidak selayaknya sampai derajat ketuhanan, yang itu hanya dimiliki Allah tapi dianggap para wali atau orang soleh seperti itu, yang diminta dan seterusnya. Ini juga penyebab. Kemudian yang kelima, lalai dari mentadaburi ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ada dua. Allah semesta, demikian juga yang ayat-ayat Allah di Al-Quran. Lalai dari kita. Kemudian yang keenam, pada umumnya rumah-rumah kaum muslimin atau rumah manusia masyarakat kosong dari nilai-nilai agama dan petunjuk yang benar. Nabi bersabda tahun itu, diperhatikan untuk semua orang tua itu. Rasulullah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisihi." Setiap anak itu lahir di atas fitrah. Orang tuanya yang menyebabkan anak itu menjadi memiliki keyakinan Yahudi, memiliki keyakinan Nasrani ataupun Majusi. Orang tua. Maka orang tua itu memiliki peran yang besar untuk mengarahkan anak-anak, seperti membimbing. Kalau tidak ya sudah. Tanggung jawab besar akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana Bapak? Kita manfaatkan momentumnya ada. Turun hujan, nah, masya Allah siapa yang hujan dan penanaman kita. Kemudian ada api semua, betapa panas dari nanti di akhirat kita saat kalau kita masuk neraka tidak. Kemudian lagi yang berikutnya, dibatasinya sarana pendidikan dan pengetahuan di kebanyakan negara Islam dari menunaikan urgensi akidah, di mana kurikulum pendidikan di kebanyakan negara tidak memberikan perhatian kepada masalah agama. Coba di sekolah-sekolah belajar agamanya apa? Sejam sepekan gitu. Itu sudah mungkin ya apa tidak baca campur enggak seperti itu. Ini ada 7 penyebab kurang lebih. Lalu kita tutup dengan solusinya. Jangan hanya sekedar masalah saja. Ada solusinya. Solusinya gampang sih. Pertama tentunya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tadi sumbernya apa? Al-Quran. Semangat kembali mengambil keyakinan yang benar dari. Kedua, memberikan perhatian yang besar dalam pengajaran akidah yang sahih pada setiap jenjang pendidikan. Apakah mengajar akidah harus guru agama? Harus guru agama tidak bertanya. Tidak. Ngajar biologi, ngajar IPA bisa nggak menang akidah? Bisa. Sama itu lagi. Dan yang lainnya. Kalau sudah mindsetnya itu pengetahuan agama ini bisa ya. Nanti masalah lebih variatif. Tidak garing gitu kan. Maka ketika 1 kali 1 sudah cukup, tapi ada penanaman dan juga pada
perhatian besar. Kemudian yang ketiga, menetapkan kurikulum yang benar dari sumber yang benar dan menjauhkan dari sumber-sumber yang menyimpang, dari buku-buku yang mengacu kepada penyimpangan dan seterusnya. Ada di sortir atau di smash. Dan yang keempat, terakhir, ditegakkannya dakwah. Harus ada orang yang menyeru kepada jalan Allah, kepada agama Allah. Dan memperingatkan dari apa? Penyimpangan yang ada, khususnya dalam masalah. Kalau enggak, ibaratnya kayak seperti itu nih. Kalau harus ada sekelompok orang yang tegak untuk menyerukan, dan tidak harus dia di situ ustaz siapapun, maka pendidikan ngaji benar disampaikan siapapun bisa menyampaikan. Allah Taala istilah ini yang bisa disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Bersifat tematik karena ini terjadi berbagai juga. Insyaallah selebihnya kita kembali kepada di malam Senin ya, seperti itu di waktu yang lain. Demikian dulu. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup pengajian pada kesempatan ini. Waktu yang membatasi kita. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.